Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang sinkronisasi antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Undang-Undang TPPO. Nah, untuk yang pertama, pasal 27 Undang-Undang 1945 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Ayat 2, tiap warga negara itu berhak bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, sinkronisasi dengan pasal Undang-Undang TPPO yang melindungi hak setiap warga negara, terutama itu pekerja, dari tindak pidana perdagangan orang yang bisa merenggut hak atas pekerja yang layak dan bermartabat. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Wahyu. Ya. Selanjutnya yaitu pada pasal 28A UUD 1945 yaitu berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Ini selaras dengan pasal 4 Undang-Undang TPPO yang menegaskan bahwa setiap yang berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi dan perdagangan orang. Selanjutnya yaitu pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sangat relevan dengan pasal 6 Undang-Undang TPPO yang melarang eksploitasi terhadap anak dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang memperdagangkan anak untuk kepentingan ekonomi atau eksploitasi seksual. Selanjutnya dilanjutkan Mas Reno. Nah, ini yaitu pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan Undang-Undang TPPO yang memastikan korban perdagangan orang berhak mendapat perlindungan hukum, pendampingan dan rehabilitas. Yang kedua yaitu pasal 28G Undang-Undang 1945 ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa nyaman dan perlindungan atas ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini berhubungan erat dengan tujuan Undang-Undang TPPO yang memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, termasuk perlindungan atas martabat dan kehormatan mereka. Selanjutnya diteruskan oleh Mas Raffi. Selanjutnya yakni pasal 228I Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal Undang-Undang Dasar ini selaras dengan Undang-Undang TPPO yang melarang segala bentuk perbudakan modern termasuk perdagangan orang untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Selanjutnya yakni pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini berkaitan dengan Undang-Undang TPPO yakni memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak-anak dari ancaman perdagangan orang sesuai dengan mandat negara dalam memberikan perlindungan sosial. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang sinkronisasi antara Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang. Nah, secara umum pasal-pasal Undang-Undang 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 21
tahun 2007 itu sama-sama menekankan perlindungan terhadap martabat manusia, hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.